Selamat menonton praktikum Mektan 1, kelompok 21. Handbor bertujuan untuk mengambil sampel tanah untuk diuji di dalam laboratorium. Tahapan pemasangan alat handbor. Alat pertama, tabung. Kedua, clamp tube. Ketiga, stick. Keempat, gastong. Kelima, oli. Cara pemasangan alat handbor. Pertama, sambungkan tabung dengan clamp tube. Kedua, lalu oles stick dengan oli. Ketiga, sambung stick dengan clamp tube. Lalu, tentukan titik yang ingin kalian bor. Selanjutnya, tancapkan tabung ke tanah dan putar sarah jarum jam sambil ditekan agar memudahkan masuk ke dalam tanah. Jika sudah mendapatkan tanah yang diperlukan, tarik alat handbor sambil diputar searah jarum jam. Setelah mendapatkan sampel tanah, bawa alat handbor ke tepi untuk diambil tanahnya untuk mengidentifikasi jenis tanah. Untuk mengidentifikasi tanah, bentuk tanah seperti cobek, lalu siram dengan air secukupnya agar dapat mengetahui tanah itu lempung atau lanau. Jika sudah mendapatkan sampel tanah sesuai kedalaman yang ditentukan, lepaskan tabung dari clamp tube, lalu ikat tabung dengan plastik yang rapat agar tanah tidak keluar dari tabung. Bawa ke laboratorium. Kan yang cowok. Jadi ratakan dulu gak sih? Tolong dong dispennya cowok. Angkat kan? Sudah maju kan? Harus biar turun tangan nih Gep. Iya kan Pai. Nih mana tali satu? Mana yang mau diikat nih pakai nama kelompoknya? Dua putih kan? Ikat mati. Ikat mati ya? Oh sumpah ikat mati? Oh. Abangnya bilang tadi. Itu kupu-kupu. Itu enggak apa lah. Kupu-kupu. Oke. Dah. Lagi 3 kali tadi. Udah 3 kali dah. Dah. Mau yang kupu-kupu loh. Mantap. Dah, nice. Di tangannya. Yuk. Nah. Setelah itu, keluarkan sampel tanah dari tabung untuk dilakukan kadar air, berat, volume, dan permeabilitas. Langsung, kalau narik langsung. Ini jatuhkannya, sabun jatuhkan. Bismillah. Tahan atas. Bar. Enggak, lebih senang. Ini nempel nih. Bawah dulu. Praktikum handbor selesai. Dah. Lalu potong sampel menjadi 2 dengan spatula, salah satunya untuk dilakukan pengujian kadar air, berat jenis dan permeabilitas, dan satunya untuk pengujian yang lainnya. Dah. Kadar air. Alat-alat untuk melakukan uji kadar air, yaitu 2 spatula dan cawan aluminium. Timbang cawan dahulu. Lalu masukkan sampel ke cawan. Lalu timbang cawan yang diisi sampel. Lalu masukkan cawan yang berisi sampel ke oven, didiamkan selama 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, keluarkan sampel lalu ditimbang. Pengujian kadar air selesai.
Berat volume. Tujuannya mengetahui berat volume. Benda uji yaitu sampel berbentuk ring kecil. Pertama, timbang ring untuk melakukan batas cair. Lalu ukur diameter ring. Lalu cetak tanah dengan ring. Tekan ring dengan spatula. Ratakan tanah dengan ring agar volume tanah sesuai dengan ring. Lalu ditimbang. Berat volume selesai. Pertama, tahapan melakukan permeabilitas, yaitu timbang ring dahulu. Lalu potong tanah sesuai tinggi ring. Lalu cetak tanah dengan ring, sambil ditekan dengan spatula. Lalu ratakan tanah sesuai ring menggunakan spatula. Lalu timbang ring yang berisi tanah. Lalu keluarkan tanah basah dari ring. Udah pas. Turunkan ke bawah lah itu ringnya. Ring. Kacau. Ada bolong, Bang. Mana bolong? Sumpil ya. Lapisi sampel dengan kertas pori dan angkat lalu dibalik seperti ini. Buka perlahan sambil diratakan. Kasih lagi kertas pori dah tuh. Kasih lagi, Bang. Mau kau pegang sampai kapan no? Lalu lapis dengan kertas pori lagi. Tadi ringnya belum, mana ringnya tadi? Nah, belum kita ukur apa nih? Solasi pipa digunakan agar alat tidak kendor saat dipasang. Iya, enggak mau pegang. Nah, pegang. Susun sampel dengan batu pori dan kertas pori. Urutannya batu pori, kertas pori, sampel tanah, kertas pori, dan batu pori. Lalu ditekan dengan tabung permeability mold agar masuk. Lalu letak tabung ke penyangganya. Lalu ditutup dan ketuk dengan palu karat agar memudahkan saat menarikkan baut. Lalu kencangkan baut. Setelah itu isi permeameter dengan air sebanyak 1000 ml. Permeabilitas selesai. Dan salah satu sampel yang belum dipakai, potong menjadi bagian yang kecil, lalu dikeringkan di oven selama 24 jam. Sedikit basi bang. Soalnya tak ada api yang nyambar. Nyambar, petir kali nyambar. Keluarkan sampel dari oven. Lalu tumbuk tanah dengan palu karat. Ayak dengan saringan nomor 20. Lalu masukkan tanah yang lolos ke dalam tempat. Timbang tanah seberat 20 gram. Lalu masukkan ke dalam piknometer seperti ini. Isi piknometer dengan air hingga tanah terendam. Lalu dikocok-kocok hingga homogen. Lalu tambah sedikit air untuk membersihkan bagian tepinya. Setelah 24 jam, rebus selama 15 menit menggunakan pan dan kompor. Selama direbus goncangkan pikno setiap 5 menit sampai menit ke-15. Lalu matikan kompor dan tunggu suhu turun hingga GT suhu ruang. Ukur suhu pikno jika mencapai suhu ruang. Lalu isi air hingga penuh agar sampah yang di dalam naik ke atas permukaan. Lalu tutup dan timbang piknometer. Setelah itu,
Buang tanah di dalam pignometer dan bersihkan pignometer. Isi pignometer yang bersih dengan air hingga penuh, lalu ditimbang. Berat jenis selesai. Batas cair. Gunakan sampel tanah yang telah lolos ayakan nomor 40. Lalu diberi air seperlunya dan diaduk dengan spatula hingga merata. Campur ini ya. Ini ya. Kayak pipih kan. Nah, stepnya tuh gini ya, nih pipih kan. Ini kan gini nih, cara bersih kan. Diam. Ini ya. Lalu ambil sebagian tanah dan ratakan ke kasa brandy. Lalu belah tanah dengan graving tool. Setelah itu lakukan ketukan 40, 30, 20 dan 15. Setelah ada tanah yang menyatu sekitar 1 sampai 1,5 cm, tarik garis di bagian area tersebut. Lalu ditimbang dan dioven selama 24 jam. Setelah itu ditimbang. Batas plastis. Ambil sampel ketukan ke-40 dan buat seperti cacing 18 buah dan letak di 3 cawan berbeda. Setelah itu, timbang ketiga cawan tersebut. Lalu dioven selama 24 jam. Setelah itu, keluarkan dari oven dan timbang. Batas susut. Gunakan sampel ketukan 15 lalu ditambah air dan diaduk hingga menjadi pasta. Setelah itu, masukkan tanah ke cawan susut. Lalu timbang dan masukkan ke oven selama 24 jam. Setelah 24 jam keluarkan dari oven, lalu ditimbang. Gunakan prong plate dan crystallizing dish dan tuang air raksa ke cawan. Iya bang. Dan air yang tumpah kembalikan lagi ke botol. Letak sampel di atas air raksa dan ratakan dengan prong plate. Timbang overflow dish. Lalu tuang air raksa ke overflow dish. Coba kita tengok. Terbukti enggak kira-kira bentuknya? Kalau ini misalnya aku bentuk sama kayak gitu. Tuang air raksa ke cawan susut. Lalu ratakan air raksa dengan prong plate. Tenggelam. Tapi dia baik bang, ngasih jawaban terus bang. Ya, ke kau, Setelah kan? ini tuang ke overflow dish, lalu ditimbang. Gunakan tanah yang lolos dari saringan N10 lalu dicampur dengan 50 gram ragen. Itu semangat ini. Sama dulu. Lalu diisi dengan air. Terus diaduk hingga homogen. Lama pinggat dah. Lalu diamkan 24 jam. Besoknya lakukan pengadukan dengan mixer selama 15 menit. Setelah itu masukkan ke dalam tabung ukur. Tambah dengan air hingga tanah yang di dalam toples tidak bersisa. Nampak baik tapi. Isi tabung ukur dengan air hingga 1000 ml. Lalu tutup tabung ukur dengan rapat. Lalu diguncang secara vertikal. Gunakan hidrometer untuk mengukur berat jenis cairan tersebut. Gunakan termometer untuk mengukur suhu. Ini emang agak susah nih. Lalu tuang ke saringan nomor 200 hingga yang di hidrometer tidak tersisa dengan tanah. Lalu masukkan tanah yang lolos saringan nomor 200 ke cawan lalu di oven dan diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam keluarkan cawan dari oven. Lalu diletakkan di saringan yang telah disusun berurutan, yaitu 20, 40,
60, 80, 100, dan 200. Lalu guncangkan dengan alat shift shika selama 15 menit. Lalu timbang tanah di setiap saringan yang tertahan. Praktikum selesai. Terima kasih sudah menonton. Praktikum selesai. Terima kasih sudah menonton.